Pemirsa, selanjutnya kita ke top topik yang ketiga. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menepis sorotan media asing yang menyebut kondisi Ibu Kota Nusantara atau IKN berpotensi menjadi kota hantu lantaran progres konstruksi yang melambat dan perpindahan ASN di IKN yang belum mencapai target awal. Purbaya meminta publik tidak perlu takut dengan prediksi media asing yang dinilainya sering salah. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menjadi ibu kota politik 2028 menjadi sorotan media asing The Guardians. Media asal Inggris itu memprediksi IKN akan menjadi kota hantu. Mereka menyoroti gedung-gedung pemerintah yang dibangun masif, namun masih belum digunakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta tak usah menghiraukan ramalan dari pihak luar tersebut. Menurut Bendahara Negara itu, pembangunan IKN terus berjalan dan bahkan pemerintah sudah menyetujui bahwa swasta boleh membangun perumahan di sana. Apalagi jika kondisi ekonomi terus membaik, dana pemerintah akan terus mengalir mendukung IKN. Rasanya sih nggak akan jadi kata hantu. Bapak tentang diskon di Ya, kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Itu Bapak ada rencana nggak Pak nambahin anggaran buat IKN Pak? Yang jelas yang udah kita setuju adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana kan. Itu harusnya udah mulai jalan untuk pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarin lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi ya gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut sama Pak Presiden aja seperti apa. Sementara Otorita Ibu Kota Nusantara sudah memulai pembangunan fisik tahap kedua, yakni kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan Perpres nomor 79 tahun 2025 yang berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut proses pembangunan kedua kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu 25 bulan dimulai pada November 2025. Sedangkan untuk plaza yudikatif dan tadi itu Pak, untuk pengerjaannya dan prosesnya untuk saat ini sudah masuk di beberapa persen. Oh, itu baru tanda tangan kontraknya besok, hari Jumat, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat kita startnya. Secara overall, IKN pembangunan fisiknya sudah berapa persen, Pak? Kalau yang dilanjut, yang tahap 2 ya. Tahap 2 yang sudah mulai itu rata-rata sudah 70%. Dan kemudian yang tadi yudikatif legislatif, insya Allah kita akan mulai tanda tangan kontrak hari Jumat dan November. Otorita IKN menegaskan pembangunan IKN terus maju tanpa ragu dalam rangka mencapai target sebagai ibu kota politik tahun 2028. Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tak bisa lagi mundur. Tim Liputan, Metro TV.